Halo teman-teman, di sini gua Edo dan teman-teman gua Hannes. ada juga. Oke. Jadi hari ini gua mau bahas sedikit tentang topik yang lagi cukup ramai dibicarakan. Kayaknya semalam sih baru rame. Jadi tentang kisah anjing nih. Oke. Jadi ini kasusnya kayak pet travel, jasa pengiriman anjing, ngirimin anjing terus mati anjingnya, Pak. Anjing. Anjing ya? Anjing ya? Anjing ya? Oke. Kayak anjing tuh bukan anjing, tapi yang anjing Oke. tuh yang Orangnya yang pet travelnya itu loh. Oke. Iya nggak sih? Cuma gue nggak ngerti ceritanya ya. Ini juga baru kan. Jadi kronologi yang jelasnya bener-bener belum terekspos secara 100%. Tapi yang udah terbahas sampai saat ini tuh udah sampai 3 part. Sampai minta maaf lah, terus ada yang konyol kayak balikin duit, terus bilang selamat berduka cita. Oke. Nanti pengiriman boleh dilanjut pakai pengiriman kita lagi. Kan konyol. Sekarang menurut pendapat lo orang tentang kasus seperti ini gimana? Tapi sebelumnya lo orang udah tahu belum kasus-kasus kayak gini? Udah pernah baca belum? Atau baru tahu nih dari gue ceritain ini nih? Tetanggaku sih belum pernah ya. Oh. Baru ya? Tapi Baru. pernah dengar cerita yang dulu kan? Dulu ada tuh yang pet shop katanya sampai gebukin anjing sampai anjingnya berak-berak. Oh, mungkin tuh kayak Yang cowoknya berotot gitu-gitu. Iya, iya, itu emang psikopat sih orangnya. Ya kan, yang kayak psikopat kan. Nah itu kan kasus pertama tuh. Itu kan Iya. kayak nggak manusiawi kan, masa gebukin makhluk hidup kan. Nah sekarang kasus terbarunya tuh yang ini nih, anak anjing lagi dikirim breeder, mungkin mau dibeli orang kali ya. Iya, udah mungkin itu. Terus diterima dengan keadaan mati. Menurut lo orang, pendapat lo orang gimana tentang kasus seperti ini? Siapa nih? Siapa dulu nih? Terserah, silakan diskusi dulu. Anas dulu lah. Anas bos, dulu. Bos gua nih, bos gua Oke. dulu, bos gua. Ya. Gua kagak ngerti jujur ininya. Mungkin lu lebih ngerti sih, Pin. Tapi enggak, sebenarnya lu pecinta anjing nggak? Maksudnya lu suka nggak gitu loh? Ya, gua suka. Maksudnya gua Tapi juga nggak sampai dog lover banget kan? Iya. Kayak bagi gua semua binatang sama aja. Sama sih. aja. Hmm. Ya kita baik ya udah dia baik juga kan. Coba menurut lu sekarang gimana nih? Dari lu kali, soalnya kan lu punya ini, Pin. Oh, iya. Pelihara anjing iya ya. sih. Kalau Iya, apa iya. namanya? Mungkin lu punya sudut pandang yang berbeda ya. Iya, Dari ya. sisi pecinta anjing. Menurut gua ya, Iya. kalau menurut gua ya, gua kan gua suka sih, gua termasuk dog lover lah maksudnya. Karena gua udah berapa lama ya ada pelihara anjing begitu di rumah. Mungkin udah 10 tahun lebih lah ya belasan tahun lah dari gua kecil maksudnya. Jadi karena itu gua suka. Gua maksudnya benci banget kasus-kasus begini yang bikin maksudnya yang tadinya hewan itu harusnya bisa hidup bahagia memajikan barunya gitu kan, maksudnya kan dipelihara dari anak sampai mungkin nanti gede gitu kan, sampai dia harus maksudnya ya hilang nyawa lah di tengah jalan gitu maksudnya. Ya bagi gue sih ini parah banget ya, maksudnya gue benci sama orang-orang yang begini gitu loh, maksudnya yang gak hati-hati dalam maksudnya ngerawat hewan gitu. Dia jasa menurut gue yang udah pasti biasa ngirimin beginian. Betul. Ya nggak sih gitu, maksudnya memang itu kerjaan dia gitu. Ini maksudnya errornya nggak wajar. Maksudnya yang gue lihat dari berita ya, maksudnya kayak makhluk hidup sampai di wrapping kayak barang gitu tanpa udara boy. Iya. Gitu. Makhluk hidup mana yang maksudnya bisa hidup tanpa udara gitu loh maksudnya. Jadi Ya. dia tuh apa, cara handlingnya tuh gimana sih, Pin, sebenarnya? Iya, maksudnya cara penanganan dia Ini ditutupin pakai plastik hitam ya. Kalau nggak Ditutupin. salah gue lihat. ya intinya setahu kayak di wrapping ya, kardus ya gitu ya, kayak Di kardus, gitu di ya. palet gitu loh. Dia dalam kandang kan awalnya. Dia kan Kandang biasa yang Kandang jari-jari. jari kawat, habis itu ditutup lagi pakai Pakai palet atasnya, terus ada plastik dilapis 3 katanya yang gue baca di Instagram. oh, Katanya ya sampai nggak ada udara ya. Terus katanya juga hidungnya sampai nabrak-nabrakin gitu sampai berdarah. indikasi dia mau keluar dari kandang. Iya, ini kayak nyari udara deh Nyari intinya. udara, ya, orang sesak napas juga Iya. mungkin. Terus sekarang pokoknya gua- di pas nyampe mati. Kondisi udah mati tuh anjing. Iya. Mati. Sekarang gue balikin aja.
itu orang kita kurung 36 jam tanpa udara, mati nggak? Ya mati Ya dong kan? harusnya. Dia pasti juga meronta-ronta dong keluarin bakal begitu kan, maksudnya Iya. itu insting makhluk hidup udah jelas gitu. Ya Gua makanya. kalau misalnya lu nanya pendapat gua yang udah pasti yang salah ya Bego jasa sih, ini tapi, gitu iya. ya, maksud gua udah jelas kalau menurut gua gitu. Kalau menurut lu gimana, Mi? Dari perlakuan si handler ibaratnya yang ini loh, nge-rappingnya atau caringnya lah intinya. Gue mungkin nggak bisa ngomong banyak ya karena gue nggak tahu cerita lengkapnya ya gitu. Ya kita semua nggak tahu cerita Cuma lengkapnya nih. ada yang aneh, maksudnya gini, ketika lu ngirim itu binatang kan nggak mungkin satu armada itu isinya cuma satu anjing kan. Pasti Betul, ada banyak binatang-binatang anjing, lainnya. Iya. Apakah semuanya itu diperlakukan seperti itu gitu? Itu pertama. Kalau misalkan emang dia cara packing anjing dan binatang lainnya kayak gitu, berarti harusnya semuanya mati dong. Ya. Atau enggak lemes lah gitu. Tapi kenapa cuma si anjing ini doang yang mati gitu. Nah, kedua, kalau misalkan itu cuma kandang anjing itu doang yang di wrapping, sedangkan yang lain yang nggak diperlakukan seperti itu, berarti ada yang aneh. Kenapa cuma si anjing itu doang yang di wrapping hitam? Benar sih. Jadi pertanyaan juga sih. Iya, gitu. Nangkep nggak maksud gue? Masuk akal, Iya kan? masuk akal sih. Iya, gue agak tadi pas gue baca sekilas kayak kok ada yang aneh, maksudnya tadi karena gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti cara handling makhluk hidup tuh kayak gimana. Sampai tadi gue sempet nyari sedikit di YouTube cara ngirim binatang pakai armada itu kayak gimana sih yang baik gitu loh. Apakah memang awalnya gue kira memang harus ditutupin kain hitam supaya mungkin nggak stres. Oke. Mungkin ya, mungkin. Tapi tadi gue lihat di YouTube banyak juga kok yang di kayak cuma di kandang Di doang kandang gitu, doang, dia ya. bisa ngelihat keluar istilahnya gitu. Jadi gue pikir kayaknya ada yang aneh nih, maksudnya apakah dia emang nggak suka sama si breedernya kah atau gimana Pribadi, gitu. ada Bisa dia dendam ada masalah pribadi ah, gitu loh. benar. Habis kok cuma dia doang, si anjing ini doang yang kena gitu Iya, loh. iya. Binatang yang lainnya kok nggak ada yang mati gitu kan. Atau dua menurut gua sih. Dia mungkin ini kan bosnya ya kita tahu ya, maksudnya yang bertanggung jawab segala macam ya. Dia nggak mungkin kerja sendiri. Pasti ada karyawan dong. Iya. Ya kan? Ya mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin karyawan ini baru, dia nggak tahu, benar-benar yang nggak tahu, memang nggak ada pengetahuan apa-apa ya dia melakukan itu kan kita juga nggak tahu. Mungkin bosnya Yang penting tahu. colongan. Iya. Ya, Tahu-tahu diserahin bisa tukang juga, ya. packing gitu Iya. kan. colongan bisa jadi kan, karyawan baru mungkin atau gimana gitu kan. Atau mungkin karyawannya nggak suka kali ya sama Iya, tipe anjing yang kayak iya, gitu. mungkin. Sama internal Iya mungkin kan? Ya, dendamnya sama anjing. Sama anjingnya gitu kan. Malah yang anjing yang orang. tukangnya udah kayak anjing padahal. Iya. Iya, kan bisa aja. Cuma kalau dari segi bisnis kan ini sekarang si yang pet travel ini kan dia emang menjasakan pengiriman makhluk hidup. Dari sisi bisnisnya berarti lu untuk punya bisnis pet travel seperti ini kan harus suka sama anjing, bener gak? Bisa jadi. Iya kan? Iya. Nah sekarang kalau kasusnya kayak gini kan kita melihat si pet travel ini kan nggak suka sama anjing. Jadi namanya tercoreng nih sekarang namanya. Kalau menurut tuh dari segi bisnisnya gimana nih? Ada faktor yang kayak tadi Alvin bilang sih. Mungkin kayak dari sisi bosnya sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin dari sisi pegawainya nih ya, Iya. yang nyiapin itu semua, mungkin dia kesel sama anjing itu, makanya istilahnya gue siksa aja nih anjing gitu loh. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi bisnis, menurut gue ya, lu mau bisnis apapun itu nggak mungkin semuanya lancar 100% sih. Pasti ada accident. Iya. Apapun itu, dari internal, Bahkan benda mati aja kadang bisa pecah kan? iya misalnya kayak gitu. Betul. Ada internal, ada eksternal. Kayak menurut gue sih kalau dari sisi bisnis apapun bisa terjadi sih do, gitu. Dan faktor apapun bisa terjadi gitu di dalamnya. Cuma yang gue sayangkan mungkin dari sisi tanggung jawabnya dia gitu loh. Maksudnya kalau lu akuin kesalahan lu dan lu bisa tanggung jawab ke customer lu, mungkin masalahnya nggak kayak gini nih sekarang, gitu loh. Enggak, sekarang yang gue pengen tanya, bentuk tanggung jawab yang bisa dia kasih untuk si pemilik barunya seperti apa nih? Karena dia udah, yang gue baca dia udah memberikan pengembalian ongkir gitu loh. Iya, tapi kayaknya tadi yang sepintas gue baca awalnya kan dia nggak ngakuin salah dong. Ya nggak tahu sih, gue belum baca sampai yang belum ngakuin salah. Karena dia mengelak, mengeles. Iya, kalau dia itu mengelak. bukan kesalahan saya. Salah dia bilang bukan sepenuhnya salah saya kata dia. Postingan Cici udah menjelekkan nama saya, tadi ada beberapa tulisan seperti itu kan. Iya. Nah, dan yang gue baca juga
udah dibalikin duit ongkirnya. Yang konyol lagi udah dibalikin duit ongkirnya. Yang tadi gue bilang turut berduka cita ya. Semoga bisa intinya bisa kirim lagi. Iya, nanti kalau mau pakai jasa gua Bisa pakai. Lah itu kan goblok. Iya. Ngerti gak sih? Iya, itu lu abis kena masalah malah promosi lagi gitu. promosi ya lu nggak tahu momen dong, bego. Itu maksud gua yang gua sayangkan di situ gitu. Iya. Caranya dia ngatasin masalah. Kayak gitu sih. Karena kalau presiden menurut gua ya itu semua pasti ada. Itu nggak bisa Ya, nggak bisa dielakkan lah. Dicegah gitu. Kalau emang udah kecelakaan ya iya kan? ya mau nggak bisa dihindari. Cuma kan ini kan ownernya yang bunuh ya. Ya. Kan beda cerita. Kalau ini kan kasusnya udah disengaja untuk di packing 3 lapis, bro. Iya, tapi itu kan bisa jadi pegawainya yang kurang caring lah atau yang- kurang yang- tahu cara iya. ngehandle packingnya. Atau nggak emang pegawainya dendam tadi kata lu Ya, kan. personality. Itu bisa jadi, bro. Ya kesimpulannya intinya kalau misalnya makhluk memang udah buka jasa travel sih sebenarnya harus suka sama makhluk hidupnya sih menurut gua. Iya. Iya nggak sih? Ya itu dari sisi bisnis. Dari kan sisi tadi kan. bisnisnya iya. Tapi kalau gue dari sisi ceritanya customer, ya intinya Marah nih, lu ceritanya pasti marah iya, nih. pasti kecewa lah. Kecewa kan? Mau apapun masalah internal lu, entah karyawan lu atau gimana, intinya kan itu mistake yang kita nggak harapkan kan. Gitu, Betul. maksudnya. Dan pasti dari sisi customer kan kecewa ya pasti kan. Makanya dia sampai posting begitu gitu kan, Iya. marah dan mungkin juga karena perlakuan ownernya salah menanggulangi juga, makanya dia marah gitu kan maksudnya. Iya. Coba ownernya maksudnya bertanggung jawab dengan maksudnya Minta lapang maaf, dada lah baik-baik ya, aja gitu kan. mengakui kesalahan Mengakui baik-baik, kesalahan, mungkin gitu beda kan. cerita. Beda cerita dari sini. Jadi maksudnya gue ambil kesimpulan kalau dari customer ini menurut gue owner dari ininya lah, owner dari si jasa inilah Si jasa yang ekspedisinya. emang maksud gue tidak profesional dan itu parah banget sih menurut gue. Itu kacau. Kalau gue jadi customer, maksudnya kalau dia akui kesalahan dia gitu, gue Iya. juga ngerti lah. Benar, dari sisi bisnis gak mungkin suatu bisnis tuh jalan running 100% benar. Secara lancar tuh impossible. Pasti ada naik, ada turun. Maksud gue itulah gunanya owner gitu. Di Ah. saat ada kesalahan dia bisa nanggulangin dengan Iya. baik. Dia harus gitu. maju di depan, Gitu, iya. bukannya nyerahin Bukan tukangnya emang atau nyalahin pegawainya. kiri kanan Iya, dan bahkan itu maksudnya benar-benar. malah nggak ngakui kesalahan gitu Ah. loh maksudnya. Itu sih yang gue sayangin. Ah. Apalagi dia misalnya pecinta makhluk hidup juga. Karena makhluk hidup juga harusnya Disayangkan dia merasa lah. sedih lah. Sedih, Makanya ada makhluk hidup yang mati bersimpati. maksudnya begitu. Sekarang maksudnya. coba aja bayangin kalau misalnya si manusia itu yang di packing Ya dia bener itu kan. Tadi gue ngomong kan makanya coba bayangin ownernya digituin. Kan bego. Terus lu dengan terus orang yang jasanya begitu minta maafnya begitu dibalikin aja maksudnya Iya, gue situasinya. bayar nih duit Iya, duit gitu. duit orang yang udah mati nih gue balikin Iya, ongkirnya. gitu. Maksudnya Mau kan nggak? lucu gitu, Iya. dibalikin aja gitu situasinya gitu. Dia gimana? Dia Soalnya kesel nggak? walaupun anjing nggak ada akal budi kan paling nggak. Ya maksudnya kan itu kan makhluk hidup juga. Iya. Pengen kalau emang udah nggak sayang ya udah kasih ke orang apa gimana. Cuma ini nih breeder nitip pengiriman pet travel bro. Iya. Dititipin buat dikirim dengan selamat, malah dikirim dengan tidak selamat. Itu yang dikecewakan sih sebenarnya. Oke, jadi teman-teman yang mau komen atau mau kasih topik tentang pendapat anak bulu ini boleh taruh di bawah. Anak bulu. Anak bulu kan? Iya, Bener kan? Apa namanya anak bul? Anak bulu bener, anak bulu. Oh sumpah. Ya, lu baru tahu? Gua nggak tahu, Kan bukan pecinta anjing Bukan pecinta 100%. anak bulu. Oke. Gue pecinta babi bro. Oke, see you next video. Bye bye.